Episode 7. Debbie menelan ludah. Tawaran apa, Mas? Arumi muncul dari dapur membawa nampan berisi minuman dan camilan. Tanpa sengaja dia mendengar pertanyaan suaminya. Ketiga orang tersebut menoleh melihat Arumi. Debbie merasa gugup. Dia mulai deg-degan. Tangannya tanpa sadar saling meremas satu sama lain. Tadi Mas ke kantornya menjemput si hitam. Mas hendak pulang dan dia pun demikian. Mas tawarkan untuk barengan tapi dia menolak. Ternyata tujuannya juga ke sini, jawab Akmal dengan lugas. Debbie menatap Akmal. Dia tak menyangka Akmal menjawab dengan begitu santainya. Tak ada kebohongan yang terselip. Akmal begitu jujur kepada istrinya. Arumi tersenyum. Wanita cantik itu menatap Debbie dan menggeleng pelan. Harusnya barengan, Mas Akmal saja, Bi. Biar bagaimanapun kalian satu tujuan, ucap Arumi seraya menyimpan nampan di atas meja. Bagai bongkahan batu besar yang lepas dari dada Debbie. Tanpa sadar dia menghela nafas pelan. Arumi sama sekali tidak salah paham kepadanya. Kami sudah janjian tadi, jadi Debbie menungguku, imbuh Dini. Debbie mengangguk. Iya, aku menunggu Dini, aku sudah janjian. Kan tidak enak kalau ditinggal. Spontan yang ada di ruangan itu beroh-ria. Mereka memaklumi Debbie. Mereka membenarkan sikap bidadari penunggu itu. Mereka kemudian duduk bersama dan melanjutkan dengan bincang-bincang. Garasi sudah penuh dengan berbagai macam mobil, Nak. Lagi-lagi Ibu Susan mengungkit sikap Akmal yang dianggapnya terlalu boros. Dia hanya tidak mau anaknya takabur dalam membelanjakan uang, mengingat dulu kehidupannya yang susah. Akmal yang disinggung pun hanya menggaruk tengkuk yang tidak gatal sama sekali. Dia menyengir dan disambut tawa oleh ketiga wanita cantik di depannya. Wih, penasaran aku, imbuh Dini dengan antusias. Boleh lihat gak? Lihat aja. Arumi mengiyakan permintaan sahabatnya. Yuk, Dini lebih dulu berjalan bersama dengan Arumi, diikuti oleh Debbie dan Akmal di belakangnya. Sedangkan Ibu Susan hanya menatap kepergian mereka. Anak zaman sekarang, batin wanita paruh baya itu. Garasi terbuka memperlihatkan isi di dalamnya. Dua wanita itu membulatkan mata melihat mobil dengan berbagai jenis dan warna berjejer dengan rapi. Mata Debbie terfokus pada sebuah mobil yang terbungkus dengan apik. Dia mendekat dan merabanya. Ini boleh dibuka? Ucapnya dengan malu-malu. Tanpa banyak komentar, Akmal membuka body cover tersebut. Spontan mulut Debbie menganga. Amazing. Lamborghini Aventador LP 704 Roadster dengan kecepatan maksimum 350 km. Debbie memotong ucapan Akmal yang hendak menjelaskan. Dia tak menyangka Akmal mengoleksi supercar tersebut. Akmal hanya mematung mendengar wanita itu. Dia mendahuluinya. Ya, Akmal juga melihat bagaimana mata Debbie berbinar-binar memandangi supercar miliknya. Kamu bisa nyetir? Tanya pria itu. Debbie mengangguk. Meskipun dia tak punya mobil, tapi pekerjaannya sebagai SPG memberikan peluang untuk belajar mengemudi kendaraan roda 4. Kamu mau coba? Mata Debbie membulat penuh. Itu adalah impiannya dari dulu. Tapi dia juga merasa takut. Bagaimana kalau dia lepas kendali dan membuat supercar Akmal lecet? Debbie tak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba lidahnya terasa keluh. Ada apa, Bi? Arumi yang baru saja bergabung dengan mereka mempertanyakan ekspresi Debbie. Aku tanya, apakah dia ingin coba mobil ini? Akmal menjelaskan kepada Arumi. Aku kirain apa? Kalau kamu mau, pakai aja. Arumi menambahkan izin untuk Debbie menggunakan mobil tersebut. Kamu bisa nyetir kan? Tanya Arumi yang dibalas anggukan lemah oleh Debbie. Ya udah, pakai aja. Tapi aku takut. Peluang untuk memainkan kemudi supercar tersebut lebar, tapi kini nyalinya menciut. Arumi dan Akmal sungguh orang yang sangat baik. Dengan entengnya meminjamkan kendaraan yang harganya tidak main-main. Nanti Mas Akmal yang dampingi kamu, kata Arumi. Iya kan Mas? Arumi meminta persetujuan suaminya dan dibalas dengan anggukan. Debbie sedang duduk dan memegang setir. Dia masih tak menyangka bisa seperti sekarang. Rasanya masih mimpi.
Berkali-kali dia mencubit pipinya, tapi memang benar, hal itu adalah nyata. Akmal duduk di samping Debbie. Dia menjelaskan secara detail penggunaan mobil yang mendapat julukan banteng tersebut. Debbie mendengar dengan sangat seksama tanpa ada sedikit pun yang terlewat. Sudah siap? Akmal bisa melihat ekspresi tegang yang tergambar di wajah seorang Debbie. Bidadari penunggu itu menarik nafas dalam dan menghembuskannya perlahan. Sesaat kemudian, Debbie mengangguk. Dia mulai mempraktikkan sesuai yang telah Akmal jelaskan tadi. Debbie membuka hardtop yang membuatnya semakin bersemangat. Beberapa detik kemudian, mobil tersebut mulai melaju. Senyum termanis Debbie hingga menampakkan gigi ginsul yang dimilikinya. Dirinya terasa melayang. Fokus, Akmal sesekali mengingatkan Debbie. Hari ini, bidadari penunggu itu merasa bersyukur. Bagaimana tidak? Mobil yang hanya bisa dia pandangi sejak dulu, sekarang bisa dikemudikan. Debbie menambah kecepatan. Dia mencoba memainkannya dengan menyalip satu persatu kendaraan yang menghalangi jalannya. Rambutnya yang bergelombang tertiup angin seiring dengan laju mobil tersebut. "Wow!" teriaknya. Tanpa sadar, Akmal yang memperhatikan pun tertawa. Dia tak menyangka jika wanita di sampingnya begitu bahagia dan lepas hanya dengan mengendarai mobil tersebut. Tanpa sadar, mobil sudah terlalu jauh meninggalkan kediaman Akmal. Debbie menghentikan laju kendaraan. Dia menghela nafas. Bidadari penunggu itu bersandar pada jok mobil dan memejamkan mata. Akmal, tanpa sadar dia menyebut nama pria di sampingnya. Yang mendengar namanya dipanggil pun berbalik. Dia menetralkan tertawanya. "Bagaimana? Apa kamu sudah puas?" Debbie tersenyum. "Puas, bahkan sangat puas," jawab Debbie. Dirinya benar-benar terhibur. "Baguslah," jawab Akmal sekenanya. Dia memang melihat bagaimana semangat wanita itu. "Terima kasih," ucap Debbie. Dia membuka matanya dan berbalik menatap lembut pria yang telah menemaninya. "Santai saja, ini bukanlah apa-apa." Debbie mengangguk pelan. Wanita cantik itu memperbaiki posisi duduk. Dia menghadap pria tersebut. "Apa yang perlu aku lakukan untuk membalasnya?" Akmal dengan cepat menggeleng. Menurutnya ini bukanlah apa-apa. Hanya sekedar mengajari dan menemani mengemudi. Hal yang lumrah. "Simpan rasa tidak enakmu, Bi. Kau sudah kuanggap temanku dan teman baik istriku. Sudah sewajarnya aku membantu hal-hal kecil seperti ini," kata Akmal dengan berpanjang lebar. Debbie mematung mendengar penuturan pria tampan itu. Akmal betul-betul pria yang baik. Sungguh beruntung seorang Arumi Anggun mendapatkan suami sepertinya. "Baiklah," itu hanya kata penutup Debbie. Tapi dia akan tetap membalas kebaikan Akmal. Sudah sering pria itu membantu. Memang seharusnya dia juga merasa. "Kalau kamu lelah, aku akan menggantimu menyetir." Akmal menawarkan hal tersebut kepada Debbie. Debbie mengangguk. Dia memang sedikit lelah mengingat power yang dikeluarkannya. Namun sebelum bertukar posisi dengan Akmal, spontan dia menyentuh ujung lengan pakaian pria itu. Akmal terdiam. Dia menatap tajam Debbie, yang ditatap pun dengan cepat menarik kembali tangannya. Dia gugup dan menelan ludah. Maaf, ungkap Debbie dengan nada penyesalan. Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu." "Katakan." Debbie menghela nafas sebelum berucap. "Bisakah aku memanggilmu Mas?" Wanita itu menggigit bibirnya takut-takut. Akmal tersenyum. "Kau hanya ingin bilang Mas, sampai-sampai wajahmu menegang seperti itu." Akmal menampakkan deretan giginya yang rapi. "Kupikir itu hakmu, mau panggil kakak, mas, atau abang pun saya kira itu tidak ada masalah." Mata Debbie membulat sempurna. Pipinya merona merah, serasa mendapat angin segar setelah mendengar perkataan seorang Akmal Anggara Dinata. Jadi kamu tidak marah kan?" Debbie mengulang pertanyaan untuk memastikan. "Ya." Debbie tersenyum senang. Dia mengangguk dan berterima kasih. Akmal yang melihat itu hanya menggeleng. Debbie memang sedikit kekanak-kanakan. Hanya karena panggilan Mas, wajahnya menegang bak ingin mengatakan sesuatu yang sangat menakutkan. Mobil sport merah memasuki garasi.
Mereka sampai di rumah tepat saat matahari memasuki peraduan. Semua penghuni menyambut di teras. "Bagaimana, Bi?" Arumi memandangi temannya dengan raut wajah bahagia. "Keren, Mi. Akhirnya impianku tercapai," jawab Debbie. Bidadari penunggu itu juga menjelaskan secara detail perjalanannya tadi. "Lain kali aku juga dong," imbuh Dini. Arumi dan Akmal mengangguk bersamaan. "Nanti kalau weekend," ucap Akmal. Mereka berbincang-bincang sebentar sebelum akhirnya Dini dan Debbie berpamitan. Mengingat besok mereka masih ngantor, dia harus pulang untuk beristirahat. Kedua gadis cantik itu tak lupa berpamitan dengan Ibu Susan dan mereka mengucap terima kasih karena menyambutnya dengan sangat ramah. "Teman kamu itu sudah punya suami?" Ibu Susan cukup penasaran dengan kehidupan kedua sahabat Arumi. "Mereka masih lajang, Bu," Arumi menjawab seraya menyuap potongan buah ke dalam mulutnya. "Cantik-cantik, tapi sayangnya belum menikah. Apalagi si rambut keriting." Bu Susan membayangkan kedua sahabat Arumi, terlebih Debbie. "Tidak laku kali." Akmal ikut nimbrung dengan meminta Arumi untuk menyuapnya. Bukannya dikasih, pria itu hanya mendapat cubitan. "Au!" "Hus, mereka cantik, Mas. Kerjaannya juga oke. Mungkin memang waktunya belum tiba." Arumi membela sahabat-sahabatnya. Ibu Susan pun mengiyakan ucapan menantunya. "Bercanda sayang, mereka cantik, tapi Arumi Anggun lebih cantik." Akmal mengecup hidung istrinya. Ibu Susan yang melihat tingkah mereka ikut tersenyum bahagia. Dia bersyukur hubungan anaknya sangat baik. "Bahagialah kalian selalu." Ibu Susan juga mendoakan semoga anak cepat hadir di antara mereka agar semakin mempererat ikatan keduanya. "Istriku cantik kan, Bu?" Akmal tak hentinya menggoda. Bahkan meminta pendapat kepada ibunya membuat pipi Arumi merona merah. Ibu Susan mengangguk mantap. Sangat cantik. Kecantikannya bukan hanya fisik, tapi hati. "Mas, aku ingin bibit bunga mawar," ucap Arumi seraya mengupas buah untuk Akmal. Akmal mengerutkan kening. "Untuk apa?" "Aku ingin menanam dan merawatnya, Mas." Arumi membayangkan bunga mawar merah yang bermekaran dan aromanya yang menenangkan. "Mas, bisa membelinya setiap hari untukmu kalau mau. Jadi tidak perlu repot dan capek untuk mengurusnya." "Ya, bedalah, Mal. Itu hiburan tersendiri buat Arumi kalau kamu lagi tidak di rumah," imbuh Bu Susan. Dia juga tahu menantunya sangat hobi dengan bunga merah itu. "Ya sudah, besok Mas belikan untuk Tuan Putri Arumi."